Mas, oke Ki, ya. Salam toleransi ya. Salam toleransi. Ya, ya. Jadi teman-teman sekalian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Lekko Blender, salam. Ya, Bang Blender, waalaikumsalam. Bang Juma, suara kenapa habis? Alhamdulillah sekarang udah agak mending. Perbaikan pita suara. Oh iya. biar Pengaruh ya. Biar Pengaruh. Akibat menang sama bom-bom langsung sembuh dia, Bang ya. Iya, bisa jadi. Bom-bom tewas ya. Langsung sembuh dia. Tapi semalam bom-bom nggak mau mengakui dia. Aku semalam dengar di komennya. Saya belum kalah. Saya nggak kalah. Iya. Saya hanya mau berdebat sama dia, Superboy katanya. Ih, memang ngoten nih bom-bom nih. Ya itulah yang diterangkan Al-Quran. Mereka tidak akan pernah berhenti menyesatkan. Betul. Tidak akan pernah berhenti. Nah, tapi apa ya semalam itu yang terjadi itu memang cuman memang nggak ada datanya. Akibat tidak ada data, dia panik, tantrum, kejang-kejang, pelanggaran. Itu dia jadinya. Akibat nggak ada data, nggak ada jawabannya, bingung. Itu yang membuat dia KO. Nggak bisa mau ngapa-ngapain. Iya. Ini kan gini, jadi gini kan ceritanya gini. Mereka dibiarkan oleh Allah kan, dibiarkan oleh Allah merubah, merevisi, mencampur adukkan antara hak dan yang batil. Kemudian Rasulullah datang meneguhkan itu. Kata Allah dalam Al-Quran kan sudah sangat jelas tuh. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah. Dan sungguh di antara mereka kan Allah sudah meneguhkan kepada Nabi Muhammad, wahai nabiku, sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca sebuah kitab agar kamu menyangka bahwa yang dibaca itu sebagian dari kitab ketetapan Allah. Padahal itu bukan dari kitab. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Maka kalau Al-Quran ini keliru, Pak Bom pasti bisa menjawab semalam. Betul. Tapi karena Al-Quran ini adalah kalamullah, informasi dari Sang Yang Maha Mengetahui, mustahil keliru. Maka Pak Bom ya pun susah. Mencret. Gak bisa. Lawang Al-Quran dilawan, gimana ceritanya? Nggak ada. Ya Allah ya Rabb, tak ada kekuatan yang bisa melawan Al-Quran. Nggak bisa. Nggak ada yang bisa melawan Al-Quran. Nggak ada. Sia-sia aja perjuangan Pak Bom itu, nggak ada. Nah ini Lidara mau masuk lagi dengan tema seperti, ya udah ayo susun kalian. Ku bilang nggak akan pernah bisa. Al-Quran saya sudah menorehkan itu kok. Nggak ada kekuatan. Sudah 1400 tahun silam sampai hari ini kekuatan demi kekuatan diusung untuk memusnahkan kemudian Al-Quran, kebenaran Islam, cahaya Islam. Tapi yang ada apa? Ujung-ujungnya mu'alaf, ujung-ujungnya menyerah, ujung-ujungnya hidayah, ujung-ujungnya cahaya Islam, ujung-ujungnya stres, depresi, meninggalkan rumah ibadah mereka. Mau masuk Islam nggak ada hidayah, mau masuk ke sana rumah ibadahnya sudah nggak rasional. Akhirnya apa? Ateis. Tempat ibadah jadi bar, jadi klub dan seterusnya. Itu fakta real. Nah, cobalah bagaimana seorang bom yang kita kenal live sampai 24 jam berkoar-koar kebenaran, anak-anak Tuhan dikasihi Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pokoknya semua segala macam bahasa yang enak di kuping mereka lah. Tapi coba kita hantam pondasi awal, hancur. Bangunan kalau pondasi sudah hancur, mau sekokoh apapun nampaknya dari luar, ya ambruk. Itu yang terjadi. Saudara-saudara mengatakan sembahan mereka benar, agama mereka benar, Islam salah, Islam keliru, Nabi Muhammad bla 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 segala macam, Allah kita yang kita sembah adalah bla 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 segala macam. Tapi kalau pondasi mereka hancur, ya percuma. Mau ngomong apa?
berbicara mengenai kebenaran tentang Tuhan. Ternyata Tuhan yang mereka ambil dari sebuah kitab yang berasal dari agama lain, yang tidak ada kemudian sinyal pun tak ada, indikasi pun tak ada, sebagai nubuat atau apapun itu, sebagai ramalan atau apapun itu. Karena kitab itu hanya berlaku untuk Bani Israel saja. Al-Quran mengatakan Fahusha kepada kaummu, Bikuwa kepada kaummu Bani Israel. Begitu juga di dalam kitabnya Yahudi, Ulangan 33, nomor 4, Yeremia 31, kemudian di Mazmur 147. Semua aturan main yang Tuhan berikan kepada Yakub hanya berlaku kepada keturunannya dan tidak berlaku kepada bangsa lain. Jadi kalau di dalam hukum Torah dilarang makan onta, itu hanya berlaku bagi Bani Israel, tidak berlaku kepada Bani Ismail. Jadi pondasi hancur berantakan. Pondasi hancur berantakan. Seibarat Pak Bom, mohon maaf ini, kelihatan dari luar kekar, tegar, besar, tambum, gendut, buntal, tapi di dalamnya keropos, tumor, kanker, tetanus, apalagi penyakit beri-beri, penyakit gula, penyakit ginjal, empedu, ginjal berwarna kuning, semuanya kena, ada di dalam, hancur, lemah sahwat, impoten, semua kena. Jadi buat apa gagah-gagahan gitu loh? Mending banting setir, ikuti arah. Hidup kekal itu adalah mengenal Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus sebagai Rasul untuk Bani Israel. Dah selesai. Untuk apa mempergagah diri, mempercantik diri, tapi berdiri di atas aneh-aneh? Coba kita lihat saudara-saudara sekalian, satu hal pelajaran buat kita semua nih. Kenapa kita harus sampaikan ini? Karena kita ini adalah apologet. Apologet itu adalah pembela agama kita, membela agama, membela keyakinan kita dan segalanya. Di dalam kitabnya saudara kita Kristen sendiri dikatakan kemudian di dalam kitab Matius ya teman-teman, di situ diterangkan barang siapa yang kemudian tidak mendengarkan perkataan Yesus, dia sama seperti membangun bangunannya di mana? Membangun bangunannya di atas pasir. Ketika kemudian pasir dihantam oleh air, maka bangunan itu runtuh. Ya, hancur berantakan. Inilah yang terjadi saudara-saudara. Sama seperti bom-bom, seorang bom-bom loh, yang gagah-gagahan, punya jemaat banyak, katanya diundang kemana-mana berkhotbah, tapi yang kayak begini aja hancur. Kayak mana ceritanya? Kenapa Anda mengatakan kitabnya Yahudi yang adalah perjanjian baru sebagai perjanjian lama? Apa jawabannya? Petrus itu, rasul-rasul itu orang Yahudi semua. Karena nyambung kawan. Silakan, mungkin ada yang ingin didiskusikan. Selamat pagi Ayat. Selamat pagi, mute-nya dibuka. Pagi, selamat pagi. Apa tadi yang mau dibantah? Nah, saya hanya memberi tanggapan sedikit pada Zuma. Selamat untuk untuk kemenangan, nggak tahu benar apa tidak. Ya benar lagi tuh, nggak ada loh. Masa salah? Tetapi Bang, kan semua juga tahu bahwa Bob itu bukan pendebat, bukan debaters. Dia pengajar, dia pendeta. Saran saya untuk semua, lawan sesama debaters. Saya cuma ditantang kawan. Respon dulu tantangan Edis yang setiap dia live itu dia mengejekmu. Kau takut, itu respon dulu Edis. Kan lebih gampang yang direspon dulu. Begini. Sampaikan ke beliau, silakan masuk ke Superboy dengan tema yang sama. Kalian semua yang harus menanggapi. Suruh masuk ke Superboy. Gitu. Komal yang adil. Tema yang sama, mau debater, mau siapapun, susun mereka ke Superboy. Saya datang. Anda saja, saya pun menjawab. Anda itu pasti meninggal pasti kalau saya jawab. Gampang. Silakan. Izin teman-teman, biarkan saudara kita ini menjawab. Silakan. Mungkin Anda bisa memberikan kisi-kisi atau referi. Tenang dulu, jangan dulu terpancing. Mungkin Pak Bom terlalu emosi lah. Udah kau jawab lah, kau jawab aja banyak kali gaya kau. Ya udah, silakan kamu jawab pertanyaan saya. Kenapa ada kitabnya Yahudi di Kristen? Jawab. Tapi
Tetapi kalian semua Muslim yang ada di bawah yang kolong ada langit di ini bawah ya. kolong langit ini, Ya. Kalau saya tanya kalau Quran, saya tanya Quran, siapapun yang berani yang bisa menjawab, ya, jangan omong kosong banyak. Halu, Ngarang bebas lah. Ngarang bebas lah. Karena pertanyaan bom saja kemarin akhir kau ketakutan. Cuma Kau nggak bisa jawab. Kamu nggak itu, bisa jawab itu. Itu. Jadi Jadi jangan dulu menyatakan kemenangan yang seakan-akan omong kosong. Gitu semua. Lawan dulu sekelas debat. Edis, Sair Berdarah, Muhammad CP. Itu mereka kalau buka Quranmu, kau meninggal kau. Pasti kau lari kau 1000%. Jadi jangan kalian apa ya? Udah di atas. Udah di atas. Udah hebat. Benar. Udah hebat. Kalau buka Bible. Jadi ngaca dulu, bro. Jangan dulu seakan-akan deklarasi kemenangan. Apa? Aduh. Jadi besok bilang kepada Superboy. Jangan dia katanya apa? Jangan bawa katanya suku. Dia bawa suku. Ini kau di pertama udah bawa suku semua. Ini jawabannya mana jawabannya? Mana jawabannya? Saya cuma ikuti pun ya. Jawaban kalian jangan terlalu pede lah. Begini saja jawaban. Jawab tadi woi. Saudara gini. Saudara ayat yang mengambil ayat gini saudara gini. Kamu sampaikan orang yang paling hebat berdebat di Kristen. Mengerti? Sampaikan palsu bahwa saya Muhammad. Buktikan dulu kalau itu nggak fiktif, nggak pernah ada itu Muhammad. Nabi Jangan Zuma. terlalu pede dulu. Nabi Zuma. Gak usah kemana-mana congor kau, woi. Nabi Zuma. Buktikan Gak usah kemana-mana congor kau. Kau jawab aja tadi. Kau jawab. Malu kan? Panasan kau. Buktikan dulu. Panasan kau, woi. Kau jawab dulu. Kau naik sopan. Kalau nggak sopan, kau menunjukkan perwakilan dari agama kau. Paham? Ayat. Kolong langit ini. Kau sopan. Orang Kristen aja. Saya juga Kristen kok. Muhammad itu Belajar Ayat. sopan. Tadi aja orang Kristen naik mengakui bahwa Bang Zuma itu oke. Terus datang kamu entah siapa, Bani Kucluk, udah. Kamu ribut kata sini. Model kayak kamu mau ngadepi Bang Zuma, aku aja lah mama berdaster ya. Dari tadi aku nahan diri. Kalau nggak betina kamu suruh ngadepin aku. Sini. meninggalkan. Betina kau yang pesundal itu sini ngadepin aku. Bukan meninggal saudaraku ayat ya. Diam itu bukan berarti kalah. Ya, biarkan Belum mereka. perlu dipahamin. Juara satu mengarang lah Zuma. Dengar kau ya, dengar kau ayat. Ya, silakan Brenda, silakan. Ayat setiap hari Ajar dia, dengar. ajar kalau nggak mau. Oke. Yes, Zuma tuh hebat loh. Dia Ayat. jago banget tuh mengarang. Setiap hari aku menantang semua debat Sama royok Zuma. aku. Biar tahu Aku royok, fans enggak ada yang sama berani. Zuma yang juara satu mengarang dunia Hei. itu. Aku fans loh Biarkan sama juara Bang Blender, satu. biarkan beliau lagi sakit hati, Ini lampiaskan saya sakit tantang hatinya. Islam di bawah kolong Sakit langit hati. di dunia ini. Buktikan kalau Muhammad itu pernah ada. Itu buktinya kau pakai sabar yang lain. Waalaikumsalam. Itu buktinya kata ayat kau ambil dari mana? Quran Kata ayat fiktif. kamu ambil dari mana? Kata ayat kamu Buktikan ambil dari saja, mana? nggak usah Nih, kau panjang lebar. satu-satunya Buktikan kalau nabi Muhammad yang pernah mengajarkan ada. kata ayat cuma Nabi Muhammad. Kamu dapat dari mana kata ayat kalian ini? semua. Berkumpul kalian semua, berkumpul. Bukti bahwa Nabi saya Panggil ulama, ada, panggil ulama, dia ulama, mengajarkan ulama, kata ulama, panggil. ayat. Itu Ustaz, aja kamu udah panggil. keok. Panggil. Udah ya. Bukti Nabi Muhammad itu ada. Siapa si Kores? Tidak ada manusia di atas muka bumi ini Jadi, usah yang sok-sokan. mengajarkan kata ayat selain Nabi Muhammad. Nanti sebentar kau Nah datang sekarang kamu dan- mengambil kata ayat itu dari ajaran Nabiku, Gini, Nabi Zuma. Muhammad. Bukti Kau bahwa beliau mending itu kau- pernah ada. Mending Udahlah. kau kuatkan saja imanmu, teman-temanmu. Bunda Mila, Kuatkan saja iman barakallahu mereka fiik, dengan sehat selalu. karangan-karanganmu, gitu.
Kata ayat aja kamu ambil dari Nabi Muhammad. Pancing loh. Kata Nabi, mendeklarasikan kemenangan kata ayat halu. ini kamu ambil dari Nabi Muhammad. Mendeklarasikan kemenangan halu loh. Kata ayat dipakai di Indonesia. Dibuang Kata aja, ayat Bana dia. dipakai di mana-mana. Bana dia dibuang aja. Islam. Nggak akan pernah Kalian Bahkan kalau kata kalian ayat jangan kau ambil meninggal dari kalian. Al-Quran. Serius loh. buang aja, buang. Nggak akan beres. Kata Bang. ayat, harusnya kamu Rugi, malu Bang. saudara. Mengatakan Nabi Muhammad itu tak ada. Kata ayat itu sumber satu-satunya hanya dari Al-Quran. Dan Al-Quran itu sumber dari lisan Nabi Muhammad, diterimanya dari Roh Kudus. Roh Kudus terimanya dari Allah. Kamu menggunakan kata ayat. Ayat itu satu-satunya sumber dari lisan manusia mulia bernama Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallam. Pikirlah pakai otak. Kamu pakai nama ayat, sementara kata ayat itu hanya dari mulut Rasulullah. Kasihan kan? Kasihan. Itulah saudara-saudara. Histeris dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau yang kayak gitu diturunkan aja host, ya, nggak enak. Kesannya terlalu jelek kali kalau dilihat. Ya guru kita masuk, tapi dah hadapin hoten yang kayak gitu. Apa sih gunanya dah hadapin hoten yang ngeyel kayak gitu? Nggak ada guna. Kita kan edukasi di sini. Enggak, tadi ini tadi dipikir kita menunggu jawaban. Saya bisa kalau pertanyaan gitu gampang, saya tunggu, saya ikutin. Ujung-ujungnya nggak ada. Jadi kita ketipu semua. Karena dibilangnya mau menjawab Bang Juma. Iya, betul. Oh Tak gitu ikutin, tak ikutin. Ini kok kemana-mana? Nggak ada ya. Enggak ada. Kita maklum lah, Oten-Oten ini sekarang lagi kepanasan gara-gara bom kalah, itu kita maklum. Ini Iya, reaksi itu dia. mereka. Nah ini, jadi kita maklum. Bom saja pun dimaki-maki. Ntar lagi bom mualaf nih kayaknya. Bom mualaf. Kalah dimaki-maki bom. Coba lah, nggak stres bom. Kenapa kok Masya yang Allah. disalahkan katanya? Iya, Keren banget. bom disalahkan. Capek kali disalahkan. Pendeta dimarahi. Justru bom-bom itu ditolong sama host loh. Ditolong sama Superboy. Andai ditambah lagi waktunya, yang ada cuman malu. Mau jawab apa coba? Ditolong sama host sampai dia di-kick. Kalau tidak malu dia. Udah warna pink mukanya pun sebelah. Kayak mana ceritanya tuh? Bunda Mila syukran. Kok itu tulah itu bang di sini? Kenapa di Al-Quran jadi 5? Kita nggak sedang bahas itu. Sekarang apa hak saudara Kristen membahas tulah kira-kira? Enggak kan? Nah, ini. Mau bertanya saja kan disuruh Ya, bom enggak. dan yang lain naik. Yang Jadi perlu langsung aja bertanya, yang perlu bertanya tentang itu adalah Yahudi ke Islam, bukan Kristen. Karena berkaitan dengan Adalah bahasan tulah. Sabar dulu, saudari. Bahasan tulah itu bahasan Yahudi dengan Islam. Ada nggak hubungannya dengan Kristen? Ada nggak? Hanya orang Islam lah. Saya sebagai Muslim mencari tahu sih. Dia Muslim, Bang Zuma. Saya Dia ngaku Muslim. Anda Muslim? Yakin Anda Muslim? bekas Anda yang Muslim? saya. Oh Yakin? bekas, murtad. Oh, murtadong. Murtadin. Yang Oh, tadinya murtadong. manusia berubah menjadi Wah. itu. soalnya Sekarang Anda saya domba kan? dulu Sekarang Anda mengaku domba. Sekarang Anda mengaku domba. Dulu bukan kan? Sekarang Anda domba, betul? Iya dulu, saya dulu bukan manusia. Sekarang Manusia. domba itu apa? Bang, jelasin aja. Hewan. Bang, Kok aduh bisa ya? bang. Ada garis hewan. Apakah Tuhan menfirmankan 2 kali? Ngomongnya 2 kali. Sekarang ketika kali. berbicara mengenai tulah, umat Islam membahasnya di mana? Al-Quran surah An-Naml ayat 12. 7 sampai 79, Al-An'am ayat 10, surat Taha ayat 22 sampai nomor 23. Apa Kemudian Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 60, An-Nisa ayat 154, kemudian Al-Araf ayat 133, Al-Quran surah Yunus ayat 88, Al-Quran surah Al-Qasas ayat 81. Semua itu berbicara 10 tulah, 9 tulah yang Allah berikan kepada Nabi Musa melalui tangan beliau. Nabi Musa
Kenapa yang Sehingga kemudian orang Mesir kena tulah. Jadi jangan kau ajarin saya tentang Quran, anak-anakku. Berarti salah lah. Jangan kau ajarkan saya tentang Al-Quran. Al-Quran berbicara mengenai 9 tongkat, tangan bersinar, belalang, kutu, kata, darah air yang mau diminum Fir'aun dari jadi darah, topan, laut berbelah, gunung Sinai. Semua lengkap dalam Al-Quran. Al-Qasas ayat 81, Yunus ayat 88, Al-Araf ayat 133, An-Nisa ayat 154, Al-Baqarah ayat 60, Taha ayat 22 sampai 23, Al-An'am ayat 10, Taha ayat 77, 79, Al-An'am ayat 154. Jangan ajarin kami Al-Quran, anak-anak. Jangan. Ini sekarang yang kita permasalahkan, yang dipermasalahkan sekarang adalah kenapa ada kitabnya Yahudi di Kristen. Berbicara mengenai itulah, jangan kau baca satu ayat di Al-Quran. Sama seperti berbicara mengenai sholat, jangan kau baca satu ayat dalam Al-Quran. Berbicara mengenai puasa, jangan kau baca cuma satu ayat dalam Al-Quran. Berbicara mengenai itulah, jangan kau baca satu ayat dalam Al-Quran. Itulah hikmahnya Quran, diturunkan berangsur-angsur, bukan diturunkan dengan cara menyontek. Kenapa kitab saudara itu tersusun kayak cerita, kayak film? Pembukaan, tandang-dang-dang, narasi pengantar, tandang-dang-dang, klimaks, ketepak, habis itu kesimpulan. Kenapa demikian? Karena disusun oleh siapa? Orang yang mencarinya, orang yang menyusunnya, bukan penerima wahyu yang menyusunnya. Makanya ceritanya apa? Theophilus yang mulia, banyak orang yang menuliskan tentang cerita-cerita akan peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka aku Lukas merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali. Jangan ajari kami Quran, jangan. Belum ada kekuatan di atas muka bumi ini yang mampu melumpuhkan Al-Quran. Mengenai itulah kita tidak sedang bahas itu. Itu ecek-ecek bagi kami umat Islam, bahas yang kayak gitu-gitu. Kami sudah dibekali senjata-senjata itu. Berbicara mengenai itulah, berbicara mengenai penyelamatan Nabi Musa dari perbudakan Mesir, semua kita udah tamat, udah khatam. Kalaupun ada umat Islam yang tidak menjawab dengan tepat, mereka hanya butuh belajar. Tapi bukan kekurangan Islam, bukan kekurangan Al-Quran, kekurangan oknumnya yang belum sampai ilmunya ke situ. Berbeda dengan Pak Bom, dia tokoh agama, dia tokoh, dia pendeta, orang besar, orang gemuk, orang gendut, ilmunya gendut, besar, dan seterusnya. Tapi ketika ditanya tentang pondasi agama, meleleh. Itulah kutu, kucing, kecoa yang dibahasnya. Apanya ini namanya? Ini kita berbicara mengenai pondasi. Saya udah wanti-wanti ke beliau. Dia ada sebulan kurang lebih, japri aja terus. Ayo, kalau kau jantan, kalau kau hebat, kalau kau ini, kau tantang pendeta kan. Ayo, saya layan kau superboy gini, bla bla bla. Nah, kemarin saya lagi stres berat kan. Capek saya menunggu notaris datang, orang dari bank. Sama kali, jam 11 saya sudah menunggu di proyek. Ini udah jam 3 belum datang-datang juga. Masuk chatnya dia. Ayo semua, ini kita ini gimana? Gila orang ini. Ku bilang, ya udah ayo pilih 4 tema yang paling kau suka, yang paling kau kuasai. Dipilih tema itu. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un lah. Aku udah kasih kemudahan. Temanya yang pertama kalau nggak salah, siapa pencuri kitab Torah, Islam atau Kristen. Yang kedua, siapa penyesat setelah Yesus? Apakah bergelar Kristus atau bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian yang ketiga, apa kemarin itu kawan-kawan? Intinya di situ, dan dia pilih yang itu. Siapa yang mencuri kitab Taurat? Nah, Dia milih itu, Bang. Dia milih itu. Dia Aduh, milih. Pak. Dia yang milih. Saya mana ada pernah diskusi saya milih tema, enggak. Saya suruh milih. Itu pula pede kali dia milih itu. Pede kali ya. Bunuh diri dia itu namanya, Bang. Iya. Gundir itu, Pede kali. gundir. Nah, sekarang dia ini
sekarang dia tawarin lagi tema baru. Apa temanya? Barusan saya baca Japri tadi pagi. Ayo masuk lagi. Aku bilang, apa tema yang kamu mau ajukan lagi? Dibilang gini, siapa yang menyembah hantu? Alamak, hancur banget. Waduh, setahu saya orang yang keluar dari kubur itu, setahu saya nih, setahu Bang Juma, tadi di bawah ada Pak Rijalafnya, ada tuh di bawah. Tadi ada. Siapa? Pak Rijalaf yang mau mendonasikan yang namanya tanahnya untuk keperluan iya, API. iya. Ada di Boleh, bawah. boleh. Kalau bisa dinaikin, naikin lah. Pak Rijal, kirim permintaan. Suruh naik aja bang, suruh naik aja Iya. bang. Luar biasa beliau ini. Sebenarnya dia Masya tidak mau Allah. disebutkan ya, tapi ya karena ya udah nggak apa-apa deh, sebutkan aja akhirnya. Nggak ada kirim permintaan naik. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Ini saya naikkan tadi tuh, Bang Zuma dia mengatakan naik haji melalui Goa. Namanya siapa nih tadi? Selop Yeye. Mana dia? Nggak mau lagi dia. Tadi kirim permintaan naik. Naik aja. Tadi kamu kirim permintaan naik. Tapping di bawah. Ayolah, tunjukkanlah. Noten-noten, Bela. kalian ya. Jangan, Yesus kan jangan kalian menghakimi kalau tidak mau dihakimi. Apa yang kalian katakan ketampol kepada kalian semua nanti. Jangan. Kalian nggak tahu apa-apa. Jangan aja dengar-dengar ini. Ketampol ke kalian. Saya sapa dulu ya, Windu tadi saya sudah minta naik lagi. Halo, assalamualaikum Kristen, Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Muslim bang, ada yang mau disampaikan bang? Alhamdulillah saya Muslim. Ada yang saya mau sampaikan, ini tadi sempat ada debat antara Bang Zuma ayat dengan siapa tadi saya kurang dengar. Itu masalah kemenangan, ayat ini mengatakan bahwa Bang Zuma melakukan kemenangan. Silakan Hurare. Sebenarnya kalau saya melihat dari situasi yang ada semenjak Bang Zuma lakukan fitnya, itu di situ bukan berbicara masalah kemenangan, tapi masalah kebenaran. Kalau memang itu kebenaran, terima. Itu tidak ada kita berbicara masalah kemenangan, tidak ada namanya kemenangan. Yang kemenangan itu hadiahnya apa? Itu. Tapi kalau kita berbicara masalah kebenaran, semua pasti menang di hadapan Allah dan akan masuk surga semuanya. Itu kebenaran. Amin, amin, amin. Kemudian tadi saya mendengar lagi ada namanya sempat mengatakan Bang Zuma ngarang. Satu pertanyaan saya, tolong sebutkan apa yang dikarang oleh Bang Zuma. Itu satu. Keluarkan. Bang Zuma, saya mau tanya Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Ada yang saya mau tanyakan Bang Zuma. Bang Zuma ini kira-kira ada sekolah nggak untuk anak-anak ahli kitab Bang Zuma seperti Bang Zuma ini? Kalau memang ada Bang Zuma, anak saya rencananya itu saya mau masukin sama Bang Zuma. Karena saya sangat senang dengan perdebatannya Bang Zuma ini. Mungkin lagi jauh udah. Sorry, maaf. Insya Allah kita akan bangun sekolah apologet. Teman-teman kita sudah melihat kan ada pesantren yang kita akuisisi ceritanya ya, kita akuisisi, kita kerjasamakan. Di situ ada pesantren mu'alaf dan kita akan sisipkan kemudian santri-santri untuk belajar tentang perbandingan agama di sana. Alhamdulillah Bang Zuma. Nah, kalau di Makassar ini juga kita akan bentuk, cuman karena kita butuh dana besar, jadi kita sekarang masih tahap pengumpulan dana untuk sekolah. Seperti itu, Bang. Siap. Nanti di plot saja Bang, di plot saja untuk penggalan dananya dan di mana yang harus kita ini kan supaya misalnya saya punya teman-teman rekan-rekan bisa sebarkan bahwa kita akan Bang Zuma akan melakukan pembangunan untuk anak-anak ini, insya Allah. Dengan adanya kita sudah ada RAB. Anak-anak kita itu lebih mengetahui kebenaran yang Allah turunkan untuk kita semua. Itu. Alhamdulillah. Karena sekarang ini kan kita bisa melihat anak-anak sekarang kan terlalu banyak nonton HP, terlalu banyak bermain ini. Apa salahnya anak-anak kita sekolahkan seperti ini Bang Zuma? Karena terus terang saya membaca, saya melihat dan saya menonton feednya Bang Zuma ini, video-videonya Bang Zuma, wow, merinding saya Bang Zuma. Saya tidak tahu, saya bukan ahli kitab,
Saya tidak tahu dari mana ini, tapi saya berpikir kok Bang Zuma bisa hafal ya. Itu yang saya jadi pemikiran saya. Kenapa anak saya nggak bisa untuk saya sekolahkan dengan Bang Zuma? Karena ini adalah akan menjadi panutan saya ke depan. Insya Allah anak saya yang akan membawa saya ke surga nanti. Iya, iya, iya. Ya, saya sudah ada RAB, lokasi juga sudah ada, cuman anggarannya dulu, saya berusaha dulu bagaimana caranya untuk bisa berjuang, untuk bisa mendirikan sekolah ini bisa terkabul, karena itu adalah cita-cita saya. Netizen juga, Bang Masri, beliau yang buat RAB-nya beberapa bulan, alhamdulillah bentuk sekolahnya luar biasa, dan memang kita taraf internasional, jadi bukan ece-ece sekolahnya. Mantap Bang. Saya tunggu Bang, insya Allah ada terlaksana ini Bang. Saya tunggu Bang. Insya Allah anak saya 3 tahun ke depan lulus anak saya dari SD, saya akan coba berangkatkan ke Makassar Bang. Karena saya juga pernah tinggal di Makassar, saya di Bantenge. Oh iya. Bentenge di Bentenge. Maros. Maros. Ya. Siap. Di Maros. Perumnas. Pernah tinggal di situ Bang. Oke. Perumnas Bentenge. Oke. Iya. Ya. Saya pernah Terima tinggal di kasih situ Bang dulu. Windu. Ya, terima Iya. kasih banyak Bang Zuma, infonya Bang Iya, Zuma. makasih. Insyaallah Allah memberikan kita Sama-sama. semua kebenaran dan semua teman-teman yang lain. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada teman-teman yang punya niatan, punya teman Waalaikumsalam yang warahmatullahi wabarakatuh. yang mau membantu sama-sama kita membangun sekolah ini, silakan. Silakan, misalnya ada keinginan untuk membangun sekolah bersama, ya silakan tinggal hubungi tim kita yang ada ya di API, kepada siapapun, kepada Ukhti Nadia atau siapapun itu, Ukhti Nora atau siapa, Blender, Bang Dewa atau siapapun, Bunda Mila, ada teman yang ingin menghibahkan hartanya untuk sekolah yang akan dibangun, silakan. Cuman saat ini saya lagi berupaya, mudah-mudahan saya bisa mewujudkan itu sendiri gitu ya, cita-cita itu. Kalau ada yang mau ikut nimbrung ya silakan. Masya Allah. Amin, amin. Ada Pak Rijal dikirim permintaan nggak Bunda Nora? Pak Rijal? Nggak ada Bang. Nggak ada. Nggak ada. Baik, Dewa tanggapi sedikit ya mengenai tadi Bang, mengenai soal diskusi lintas agama ini. Kita tahu yang namanya diskusi lintas agama itu bukan mencari kemenangan ataupun kekalahan, bukan mencari siapa yang menang ataupun siapa yang kalah, tetapi diskusi lintas agama ini mencari yang namanya kebenaran. Dan kita tahu ketika yang namanya perdiskusian antara umat Muslim dan umat Kristen, apakah yang namanya kebenaran itu bisa dikalahkan? Bisa. Kebenaran bisa dikalahkan, tetapi kebenaran tidak bisa disalahkan. Itu poinnya. Ya. Silakan lanjut. Insyaallah. Luar biasa ini. Ujian sedikit boleh Bang Zuma? Iya silakan Bun, silakan. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan peletakan batu pertamanya? Apa masih belum? Saya ada standar angka yang harus saya capai, Bunda, supaya sekolahnya nggak tersendat lama gitu. Maksud saya setelah ada pencapaian dana itu, saya peletakan batu pertama. Tapi saya untuk saat ini kuda-kuda saya masih lemah, belum kuat. Dan saya juga sudah agak rasa-rasa berat hati minta kepada netizen. Jadi biarlah saya berjuang, bagaimana caranya saya berusaha untuk bisa mendirikan sekolah ini, gitu maksudnya. Jadi ini bukannya ria, bukannya mau sok-sokan supaya bisa mengencourage teman-teman lain yang mungkin mampu. Saya nyumbang 10 juta buat Bang Zuma. Alhamdulillahirrabbilalamin, Masya Allah. Nanti ke depan rencananya saya memang RAB dan juga gambar sekolah itu saya mau share kemana-mana. Tapi saya butuh tim. Saya nggak mau kemudian cuma saya sendiri yang bekerja, karena ini untuk umat. Nanti kalau misalnya saya yang kerja, Bun, nanti banyak fitnah lagi, dibilang uang palsu segala macam. Saya ngerti. Iya. Ya berkabar aja ini Bang Zuma. Insya Allah. Saya butuh teman-teman yang mau kerja bersama dengan Bang Zuma untuk bisa merealisasikan sekolah ini.
Karena selama ini kan saya, Ustadz siapa, Alwan, ya cuman saya berdua. Teman-teman dari API belum ada yang mensupport saya dengan kuat, dengan semangat, ayo kita wujudkan. Jadi saya berpikir, ya mungkin teman-teman masih pada sibuk, biarlah saya cari usaha bagaimana bisa mewujudkan cita-cita ini. Nanti insya Allah kalau bisa hari ini atau ke depan, saya akan buat PT gambar sekolah yang rencananya untuk dijadikan sebagai sekolah apologet. Karena itu sangat bermanfaat ketika nanti Bang Suma tinggal kenangan, kita akan bisa kemudian menghasilkan anak didik yang bisa mengembangkan dunia keilmuan terkait dengan perbandingan agama ini. Seperti itu. Kenapa ini saya tidak publish setiap saat? Karena dulu saya waktu membangun masjid sakit hati saya, Bun. Saya bangun masjid untuk umat, kemudian adalah mungkin teman-teman sebagian tahu. Dari situ saya mengatakan, ya perjuangan ini memang berat. Hanya gara-gara uang 100.000, 200.000, nama harus tersangkut dengan hal-hal yang tidak baik. Saya menghindari itu. Lebih baik orang tidak berdosa gara-gara saya hindari itu untuk orang tidak berdosa. Makanya saya banting tulang bagaimana bisa mencari untuk bisa kemudian mendirikan sekolah ini. Seperti itu, Bun. Tapi kalau ada teman sama seperti sahabat saya yang ada di Johor, alhamdulillah beliau itu hampir tiap bulan memberikan suplai ini untuk pembangunan sekolah. Seperti itu, Bun. Ada teman kita Bang Ishak yang ada di Johor, Malaysia, yang alhamdulillah sudah membantu untuk kemudian menuju kepada peletakan batu pertama. Karena anggaran yang kita butuhkan itu kurang lebih 9 miliar. Karena di situ di mana tuh, Bang? Di Makassar ya? Di Makassar. Oh, di Makassar. Iya. 9 miliar ini besar, berat bagi saya. Bertahap ya, bertahap. Mudah-mudahan. Iya, makanya. Allah. Tapi kurang promosi aja, Bang. Mungkin kurang promosi, pasti berhasil tuh, Bang. Karena begini teman-teman ya, di STT kemarin ya ada berapa, mereka itu mengajarkan ya calon-calon penghujat. Bayangkanlah kalau satu STT kemarin 200 mahasiswanya di kampus nih kan, kalikan 20 udah 4.000 calon-calon penghujat Islam. Coba kita harus bentengin, makanya ini perlu sebenarnya, sangat perlu ini sebenarnya. Karena di Al-Quran dijelaskan mereka tidak akan pernah senang dengan kita. Medsos inilah wadah mereka untuk menghantam Islam. Medsos ini. Jadi kalau kita juga buat seperti Bang Juma ini ke sekolah ini, kita juga ciptakan generasi juga untuk menghantam mereka juga gitu loh. Ya. Tapi bukan generasi penghujat. Bukan. Kita tetap bukan penghujat. Ini sekolah berupa kayak kampus ya, Bang? Atau Iya, gimana? tinggal asrama. Oh, kayak universitas gitu? Yes. Pesantren lah, Bang. Kayak Bukan pesantren lah, Bang, ya. universitas, pesantren. Oh, pesantren, Masya Allah. Tapi dengan dimasuki bidang studi bagian kristologi gitu ya? Iya, di situ ada minimal 3 bahasa, 4 bahasa, Ibrani, Yunani, Arab, dan yang satu lagi Inggris. Masya Allah. Hebat. Saya daftar jadi gurunya, guru bahasa Inggris. Iya, silakan. Aku guru bahasa Ibrani. Bahaya lah kalau kau blender. Jadi memang betul, Bang, kayak dilema ya, Bang ya. Bunda Nora bahasa roh. Enggak, saya nggak usah bahasa roh. Saya kurus. bagian tukang masaknya aja, Biar Bang. kurus. Boleh kan, Bang? Boleh. Tukang masaknya. Saya Boleh. berhikmat aja, Bang, nggak perlu dibayar. Saya berhikmat aja, Bang. Iya kan, mudah-mudahan ada pahala di situ. Saya Bagian beli makan tukang ya, masaknya bagian aja, makan ya, Bang. Nor. Enggak Tadi makan lah. sehari 5 kali ya, enggak? Enggak lah, janganlah kayak gitu. Kok sampai seperti itu juga aku enggak kayak gitu. Bisa sama Bunda Nora gimana sih? Oke. Bang Zuma izin Udahlah. nanti dibikinkan juga kayak proposal, tapi harus tetap dijaga karena proposal ini bisa diselewengkan. Jadi jangan ditebar untuk umum. Jadi orang-orang Nah, makanya yang punya Bun, iya, saya butuh jaringan kuat untuk menjalankan misi ini, karena kalau tidak kuat bisa dimanfaatkan orang lain dengan tidak baik. Penyalahgunaan. Itu proposal itu penting dan
Jangan pernah ngasih orang yang kita nggak tahu, nah, nggak jelas itu. Iya. Bila perlu kalau lagi meetingnya itu mungkin Bang Zuma ikutan untuk melindungi aset ini supaya jangan kemana-mana kan? Betul. Lokasi sudah ada, Bun. Alhamdulillah. Ada, sudah cukup 3.000 meter itu sudah cukup. Kita persiapkan untuk 3 lantai langsung. Situ lengkap rumah guru, lengkap juga asrama putra putri. Iya. Ruang belajar dan seterusnya. Jadi sebisa mungkin anak-anak santri nyaman. Iya benar. Namanya pesantren modern kan harus memang betul-betul modern. Iya. Dalam segi teknologi dan lain-lain ya. Ya, IT-nya kita unggulkan karena belajar IT juga di situ. Bom tukang sapunya di sana, bom tukang sapu. Bom tukang sapunya di sana biar kurus. Saipudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, Saipudin saya mau suruh pulang itu. Saya mau kasih 2M kalau dia mau pulang. Jadi apa di sini nanti, Bun? Nah, cobalah kita kerjakan dia biar bermanfaat kan? Oh, bisa. Ampun deh. Tapi kalau otak yang gangguan gimana ceritanya? Ya itu dia. Problem Susah. Kita ngurusin rumah sakitnya kan? Iya. Kalau otak yang rusak susah itu. Nanti ya berkabarlah ini Gurunda kalau umpamanya udah siap apa yang perlu bisa saya bantu. Saya juga sering pulang kan. Iya Bunda, iya. Nanti saya bentuk tim dulu, tapi saya milih-milih teman yang benar-benar mau kerja gitu, yang bisa amanah. Iya. Karena ini adalah amanah umat yang harus betul-betul dijaga gitu. Betul. Ya ini kan istilahnya skupnya besar ya. Iya betul, bukan ecek-ecek, bukan bangun masjid. Iya benar. Tapi bangun sekolah. Betul. Sekolah yang taraf internasional. Kalau teman-teman yang mau daftar ke anaknya sudah banyak kali pun yang mau daftar anaknya. Boleh saya putar nggak sebentar? Boleh lah. Saya putar sebentar, Bang. Tunggu ya. Termasuk Bang Juma, nanti anak saya masuk sekolah sana. Tapi ini Masya Allah, syukur alhamdulillah. Sambil tap-tap layar tuh Bunda Nadia. Bentar ya. Tap-tap layar ya, saudara-saudaraku, tap-tap layar ya. Dikencangin tap-tap layarnya kakak-kakak semuanya yang di bawah. Soalnya kalau bangun begini target segitu pasti melar. Ada aja kurangnya. Ininya lah bisa membengkak sampai 20% lagi dari harga awal. Nih. Masya Allah. Ini rencana sekolahnya. 3 dimensi udah itu ya? Iya. Ini pun. Keren. Oh iya bagus ini. Wow. Ini virtualnya udah kelihatan ininya ya? Oh iya. Masya Allah. Tanah cuma 3.000 Bang, ini Bang Zuma. 3.000 di luar masjid. Masjidnya itu ada kurang lebih 400 meter. Oh oke. Masjid di luar ini, di samping sekolah ini. Berarti perumahan asramanya itu agak di luar sedikit ya dari sekolah ya? Ini sudah di dalam semua, Bun. Oh, di dalam lingkungan. Include semua dengan. Iya. Kita ulang ya. Iya. Ya, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bekerja sama membangun ini, silakan ayo. Izin Bang, abangku. Saya tadi baru dapat voice note dari ini Pak Haris Samira, ya kan?
Tapi Pak Haris, mungkin Pak Haris menonton ya, karena dia katanya mendengarkan juga di sini. Kepanjangan voice note-nya, jadi saya tidak, maksudnya entah mungkin agak blank juga sedikit otak saya. Ini dia mengatakan dia ingin, aduh, ini saya putarkan aja deh, ya Bang ya, nggak apa-apa ya Bang? Oke. Iya, nggak apa-apa. Apa ya? Ya alhamdulillah berdirilah rumah sakit yang saat itu nilainya 70 miliar, tapi sekarang alhamdulillah nilainya sudah di atas 200 miliar, lantai 5 di Pati, Jalan Raya. Nah, poin yang bisa saya mencoba untuk nggak dengar ya? Dengar. Kontribusikan, siapa tahu pengalaman saya itu pengalaman saya itu bisa saya sharingkan ke Bang Zuma, tapi saya tidak punya nomor teleponnya Bang Zuma. So kalau umpama bisa dibantu, saya bisa sharing bagaimana untuk mengelola atau membuat sekolahan yang bisa dalam tanda kutip meminimalisir pengeluaran, atau kalau bisa boleh ngomong kasar ya nyaris nol modal. Jadi tanahnya tanah dari Fasum, tapi sebaliknya walaupun itu mengambilkan dari Fasum, tapi justru ada daya tarik ke perumahan, jadi saling menguntungkan antara developer dan pihak anggap saja yayasan pengelola sekolah tersebut. Jadi sekolahnya itu ya sekolah yang bernaung di bawah jaringan Islam terpadu. Alhamdulillah sekarang saya kebetulan sudah di 3 lokasi dapat amanah tersebut. Jadi amanahnya ya suruh cari tanah, suruh cari uang, suruh bangun. Nah, setelah bangun nanti dikelola oleh pihak-pihak yang sudah berkompeten. Dan alhamdulillah sekarang saya udah pensiun, karena pengennya sih umur 45 tahun kemarin pensiun, tapi kebetulan Allah memberikan perpanjangan, akhirnya baru 2 tahunan yang lalu pensiun, dan ini untuk lebih. Jadi intinya Bang, dia ingin berkomunikasi sama Abang soal pembicaraan ini. Jadi saya izin minta sama Abang memberikan nomor Abang ke beliau. Boleh? Iya, silakan. Suruh Ya, naik ke Pak sini Haris aja, Bun. ini Dewa yang- turun, Bun. Suruh naik ke sini, Dewa Kan turun. Pak Haris Ya. masalahnya nggak mau. Bang Juma, Dewa izin pamit ya. Makanya dia- Pak Nadia, Bu Nora, Blender. Dewa izin pamit ya. Nah, nggak apa-apa, suruh naik sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Haris, silakan kirim permintaan naik sebentar dulu ya. Saya lihat dulu namanya. Nggak ada namanya di sini. Tapi saya izin ya Bang, kasih nomor Abang sama beliau, boleh ya Bang? Boleh. Oh ini saya Haris. Oh ya. Ini orangnya. Namanya Pak Ginanjar. Kemarin JH Siregar. Nah silakan. Ini beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lanjut. Silakan. Salam kenal Bang, silakan. Alhamdulillah. Saya fansnya Uda Nora, fansnya Bang Zuma. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya kan pemain pemula kalau di dunia ini. Saya sementara aktifnya di dakwah juga, tapi di bidang yang lain yang ternyata makin kelihatan kekurangan ilmu saya di bidang ini, dan memang begitu luas dunia dakwah ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi gini Bang, apa ya Bang ya? Kebetulan saya sekitar 15 tahunan saya aktif di dunia dakwah yang memang ada afiliasi dengan partai tertentu. Yang poinnya alhamdulillah saya kebetulan waktu itu 3 kali lokasi membuat diamanahi untuk bikin sekolahan. Jadi di antara gerakan dakwah itu ada yang mengarah ke politik, ada yang mengarah ke pendidikan, tarbiyah, juga di majelis-majelis taklim dan seterusnya. Saya kebetulan karena bidang saya teknik sipil, saya kebetulan aktif di developer, walaupun saya tidak ownernya langsung, saya sekedar manajernya. Kok alhamdulillah bos saya, pimpinan perusahaan itu
saya ajukan proposal saya diterima. Jadi saya 3 kali membuat sekolahan yang nilainya mungkin kalau sekarang sih sudah belasan miliar ya. Alhamdulillah bisa. Kalau dibilang tidak pakai dana mungkin ya tetap pakai, tapi meminimalisir lah. Tapi kalau dari angkanya ya kita sudah cukup bersyukur, nyaris nol kira-kira seperti itu. Insya Allah bisa dengan skema kolaborasi dengan developer, memanfaatkan fasumnya, yang mudah-mudahan developer juga bisa mendapatkan poin dari adanya fasum tersebut. Begitu juga untuk pembangunannya nanti bisa kolaborasi dengan pihak tertentu, tapi sepertinya saya kurang etis kalau menyampaikannya di sini. Kalau izin nanti sharing sama Bang Zuma. Dan kebetulan alhamdulillah sudah ada di beberapa lokasi kira-kira gitu, Bang. Masya Allah. Iya. Pada prinsipnya ini, Bang, pada prinsipnya saya siap sharing dengan siapapun yang mau kemudian bekerja untuk membangun pondok pesantren apologet internasional ini. Siapapun, kalau misalnya ada yang bisa pegang amanah, proposal boleh saya sharingkan untuk dijalankan. Karena selama ini saya diam karena saya belum menemukan teman yang bisa diajak berjuang bersama-sama karena Allah, seperti itu. Jadi kalau ada teman-teman yang merasa punya potensi, misalnya saya ada kawan, saya ada teman yang mungkin bisa bantu, ya proposal saya bisa kasih berupa PDF, bisa. Oke Bang, kalau boleh izin nanti sharingnya dilanjutkan via WA aja Bang. Mudah-mudahan lebih kondusif, lebih amin. Kira-kira gitu Bang. Monggo dilanjut ini tadi visi misinya, atau saya fakir ilmu masih jauh, belum bisa sekapasitas yang di atas ini. Saya nyimak terus saja lah. Saya cukup mengapresiasi juga skema Bang Zuma sama Pak Bom itu yang kemarin katanya Pak Bom mau menantang lagi tuh dengan judul tema tadi malam saya mau tahajud kok, Bang Zuma Bom masih penasaran ini, katanya mau mana Tuhan atau mana hantu, katanya mau bikin minta judul itu, kira-kira itu tema itu. Saya masih ini, abangku, saya masih kasihan kepada saudara-saudara saya Kristen yang lain, karena pasti akan saya permalukan lagi dengan tema itu. Pasti malu. Ya iyalah, pasti malu. Karena di data kitabnya saja, misalnya Lukas 24 nomor 37, Yesus dikira hantu sama murid-muridnya. Itu makanya saya katakan, aduh, bahaya ini. Izin Bang Juma, ya. Saya mewakili para netizen yang ada seluruh Indonesia, kami mengucapkan selamat atas kemenangan Bang Zuma kemarin di Komal Superboy dengan Pak Bom. Ya, terima kasih banyak Bang Juma, maju terus. Makasih Bang Juma. Siap. Selamat Bang Juma atas kemenangannya. Sama-sama Bang. Kemenangan umat Islam, kemenangan kita bersama. Itu aja Bang Pak Bom. Baik, Pak Bom sebelum mengambil tema ini, tolong kalau dengar didalami dulu Matius 14 nomor 26. Di situ dikatakan ketika murid-murid Yesus melihat Yesus berjalan di atas air, murid-murid terkejut dan berteriak, "Hantu, hantu, hantu!" Lalu murid-murid lari ketakutan. Ini apa ya bilangnya? Ya janganlah bikin tema yang blunder dan bikin malu Kristen lain. Jangan. Nggak usah. Kira-kira nih, izin Gurunda, di mana datanya tuh Gurunda yang mengatakan hantu? Matius 14:26, insya Allah nggak salah itu. Nah ini kalau di Indonesia ini terjadi kejadian aneh, ada orang dikubur lalu kemudian keluar dari kubur, kira-kira ada nggak yang tahan tinggal?
Ya, Bang. Ada nggak? Ukti Nora, Dinda Nora, kalau misalnya ada tetangga dikubur pada hari ketiga keluar dari kubur, tinggal nggak kalau dia keluar? Kabur lah, bawa Kabur pocong. Bang Juma pocong yang kayak gitu, Bang Juma. Nah itu dia. Kalau di dalam itu begu ganjang. Kalau di Matius 12 dikatakan tanda untuk angkatan jahat. Bahaya ini, bom-bom, aduh cari mati bom-bom ini. Lebay, udahlah bom-bom, udah. Nggak usah terlalu ini besar kepala. Apa enggak itu Afan Bang? Apa enggak itu cara Allah Di dalam untuk- Yohanes ya, untuk Bang? lebih mendekatkan kemenangan, Bang? Itu dia makanya. Cuman masalahnya gini, sahabatku. Saya masih mengurut urutan pendeta kedua. Ini kan pendeta pertama, pendeta kedua Lidara, dan tema yang sama. Tema yang sama, yaitu loloskan dulu kitab sucinya, kitab yang dianggap suci, baru otak-atik yang lain. Kalau otak-atik yang lain, dindingnya di otak-atik, tapi ternyata pondasinya yang hancur, ya percuma aja kan? Mending pondasinya dulu. Apa itu? Sumber. Apa itu sumber? Kitab. Itu dulu yang menjadi patokan. Makanya saya nunggu apakah Lidara, apakah Edis, apakah Kiamat, apakah CP, atau siapapun, mari kita ke Superboy. Kita berdata di sana. Dan saya rasa kalau Superboy pertahankan kemudian caranya kemarin itu, semuanya akan terang-terangan kita buka. Gitu loh. Habis bom-bom suruh istirahat dulu di IGD dulu, impus entah 3 bulan ke depan sehat baru pulih kembali kan. Nah, siapa lagi yang berikutnya? Ayo angkat tangan. Apa, Edis kah? Atau siapa? Dengan tema ini yang dijagokan oleh mereka, Kiamat kah? Dengan tema ini. Ya, di situ kan bagus tuh, nggak ada yang bisa di-mute kecuali pelaksana yang mem-mute. Nah, itu baru. Kalau kita di komalnya kan hancur kita dibuat. Apalagi si Lidara ini informasinya dari bom-bom, dia mau buka kamera. Ya, cuman ada tapinya, pakai helm. Nah, ini dia bahaya juga pakai helm. Bagus kalau helmnya nggak kebalik. Nah, kalau kebalik percuma aja pun. Bang Zuma, kalau Iya, Edis TV itu nggak selevel lah sama Bang Zuma. Sama Bang Nandar aja kok KO terus kok. Gimana dia mau ngadepin suhu kan istilahnya? Masya Allah. Nggak level Suci Allah, segala puji. Iya. Kan Bang, Allah. kalau temanya mereka bilang kayak gitu, hantu itu, ya nggak perlu pakai dalil lah Bang bahasanya kan. Tuhan udah Iya. mati bilang, mati bangkit lagi apa namanya hantu ya? Itu jadi pegangan kita tuh Matius tadi 14:26 ya. Wah, aja saya ingat benar itu. Iya. 14:26. Kemudian Lukas 24:37. Catat Bang Blender, catat. Kalau mereka nantang tema udah panjang-panjang kita bahas. Betul. Aduh. Yang Kita cari oten, Bang. Ya, silakan. Yang menjadi sasaran siar kita ini kan jemaat-jemaat awam yang selama ini hanya dicekoki doktrin dogma itu. Iya. Itu yang perempuan yang namanya Vira itu loh. Dia naik ke roomnya si Jul. Waalaikumsalam. Dia naik ke room si Jul, yang dia marah. Itu cuma kamu nggak ada menjawab. Kenapa ada di Al-Quran cuma 5 tulah katanya. Astagfirullah. Tadi ada di sini, beliau ke sini tadi. Si Vira itu. Kayaknya sih dia yang tadi itu. Itu si Tanya, Bang. Enggak, ada lagi. Yang cewek tadi siapa namanya? Si Tanya. Oh, beda orang ya? Ya beda, itu si Vira. Akhirnya dijelaskan yang dibahas itu berarti kritik teks, terus udah lari dari jalur, kan gitu ya Bang ya? Ya, lagian coba, apa kira-kira haknya mereka untuk membahas dan menyandingkan Al-Quran dengan kitabnya Yahudi? Sementara kitab itu bukan kitab mereka. Yang harusnya ribut Yahudi dengan Islam. Sementara Yahudi tahu diri, orang Yahudi tahu diri
Kenapa saya katakan orang Yahudi tahu diri? Tidak ada sanad dari Nabi Musa ke mereka. Ayo. Orang Yahudi tahu diri. Mereka nggak ada sanad. Mereka tak ada mata rantai pemberitaan Torah dari Nabi Musa ke Harun, Harun ke Yosua bin Nun, terus kemana? Kemana? Kemana perginya pemberitaan? Adakah yang menghafal? Adakah yang menuliskan? Gelap. Makanya saudara Yahudi dengan kita itu nggak pernah ribut tentang kitab. Nggak pernah, mereka tahu. Tapi yang satu ini loh, ini loh, ya, pengikut Kristus ini loh, yang harus menyadari bahwa ternyata jangankan mereka, orang Yahudi saja itu tidak berani membahas tentang keotentikan kitab suci dengan umat Islam. Nggak berani. Bagaimana tidak ada ratusan ayat dalam Al-Quran, ya ahlul kitab, qad ja'akum rasuluna yubayinu, ya ayyuhal kitab, ya ahlul kitab. Seruan-seruan kepada mereka. Lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni, seruannya Nabi Musa kepada mereka. Itu orang-orang Yahudi, teman-teman kita, tidak berani kemudian. Tidak berani. Bukan tidak berani dalam arti kata nggak mau tanding congor, enggak. Karena mereka sadar mereka beragama karena ilmu. Umat Islam beriman karena ilmu. Ketika berbicara mengenai ilmu, berarti yang harus kita pertaruhkan sini adalah kaidah-kaidah, bukan congor. Ilmu yang harus jadi acuan. Nah itu saudara-saudara. Nah makanya muncul pertanyaan, ini apa haknya saudara pengikut Kristus ini untuk menghantam Al-Quran menggunakan terjemahan kitabnya orang Yahudi? Nggak nyambung. Nggak nyambung. Harus loloskan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita ingat lagi teman-teman. Coba kita ingat lagi nih, orang-orang yang belajar tentang perbandingan agama, kita yang berapologet ini. Tentu kita selalu mengingat Matius 5 kan? Apa pesan Yesus di situ? Matius 5 nomor 20. Apa pesan Yesus? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan bisa masuk surga. Apa kisinya? Kemudian lihat di dalam Matius 23 nomor 1 nomor 2. Apa pesan Yesus kepada muridnya? Jangan kau ikuti ahli Taurat, jangan kau ikuti orang Farisi. Kok bisa? Kenapa guru? Mereka mengatakan tentang hukum Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan. Pertanyaannya, bedanya dengan pengikut Kristus apa? Bedanya dengan mereka apa? Sementara Yesus mengatakan jangan kau ikuti, berarti jangan mengikuti orang yang cuma mulutnya berkata Torah tapi tidak dipraktekkan. Gitu maksudnya. Nah, sedangkan di Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak masuk surga. Berarti hidup keagamaan yang lebih baik dari ahli Taurat adalah hidup keagamaan yang lebih terstruktur, kemudian segala-galanya, baik hubungannya kepada Tuhan maupun hubungannya kepada sama manusia, harus lebih sempurna, harus lebih baik dari ahli Taurat. Kalau tidak, tidak bisa masuk surga. Itu kata Yesus. Itu kata Yesus. Gimana dong? Nah sekarang orang Kristen lebih sempurna nggak hidup keagamaannya daripada ahli Taurat? Tidak. Bisa masuk surga nggak menurut Yesus? Tidak. Ya udah selesai. Tutup buku kita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang kepada Allah. Nah maka solusi satu-satunya hanya dinul Islam. Cuman itu. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, jangankan kemudian kita nih, jangankan kita yang orang Indonesia, jangankan kita, atau jangankan orang Kristen,
ahli kitab yang dipilih oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menerangkan kemudian di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah di dalam surah Al-Maidah? "Wa laqad ahsallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum." Mereka nih manusia-manusia yang dipilih oleh Allah, manusia-manusia yang dicintai oleh Allah pada masanya, pada zamannya. Diutus beruntun beberapa nabi, diberi kitab, diberi ketetapan, dipilih. Bahkan Allah yang kita cintai mengatakan apa? Inni ma'akum. Mereka saja nih orang yang dicinta oleh Allah, pilihan Allah. Ketika kita mengetahui kemudian Nabi Muhammad diutus, akhirnya Allah mengatakan apa? Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Kalau orang yang dipilih Allah, orang yang diistimewakan Allah saja diminta untuk ikut kepada Nabi Muhammad, apatah lagi kita, apatah lagi mereka. Benar kan? Ada enggak Allah kemudian menorehkan memilih bangsa di luar daripada Bani Israel? Yang ada nih pegangan orang-orang pengikut Kristus kan kitab Perjanjian Lama. Ada enggak di situ dipilih bangsa lain selain Bani Israel yang menjadi teguhan iman mereka? Ada enggak? Ada. Islam pun mengaku itu. Al-Quran surah Al-Maidah, Allah memilih Bani Israel, mengangkat ke-12 raja di tengah-tengah mereka. Lalu pencipta langit dan bumi mengatakan apa? Ini ma'akum, aku Tuhan pencipta langit dan bumi bersama dengan Bani Israel. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW diutus, apa seruan Allah? Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, sungguh Rasulku, Nabi Muhammadku telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak hal pula yang dibiarkannya untuk dia tidak jelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya, yaitu dari Allah, yaitu Nabi Muhammad, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quranul Karim. Apa kata Allah berikutnya? Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ila nuri biizni wa yahdihim ila siratul mustaqim. Dengan kitab itu wahai ahli kitab, dengan kitab itu wahai kaumnya Nabi Musa, Allah, aku memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaanku menuju kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu aku Allah akan mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinku, dan menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Subhanallah. Jangankan pengikut Kristus yang kita kenal dengan Kristen, jangankan ahli kitab yang punya kitab aja diminta untuk ikuti Islam pun. Jelas itu. Makanya kalau kita lihat di dalam kitab mereka, apa yang tertulis? Kerajaan Allah akan diberikan kepada satu bangsa yang akan kemudian memperlihatkan buah-buah dari kerajaan itu. Akan diambil. Ada masa, kata Yesus, di mana kau tidak akan menyembah Allah, menyembah Tuhan Elohim, baik di gunung ini maupun di Yerusalem, akan diberikan kepada bangsa lain. Dan Yesus meneguhkan apa? Masih banyak lagi yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Akan tetapi ketika ia datangnya itu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, tentang keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Kenapa dunia harus diinsapkan dari dosa? Kenapa? Karena dunia sudah merebak penghalalan terhadap apa yang diharamkan oleh Tuhan. Maka Islam datang untuk merubah itu kembali. Itu dosa, itu haram, itu tak boleh. Tinggalkan, masuk ke dalam Islam, karena di situ Allah menerangkan, yahdi bihillah, dengan Al-Quran itu Allah memberikan kemudian kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah Nabi Muhammad itu adalah jalan keselamatan? Bacakan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 16. Baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah satu-satunya jalan terakhir menuju kepada jalan keselamatan. Tak ada yang lain. Bapak Sunan bisa bacakan untuk saya supaya saya dengar kah? Kalau beradab dulu ya, selesai dulu baru apa? Kalau tidak saya turunkan kamu, saya moderator sini. Selesaikan dulu Bang, baru nanti lanjut dengan si Dery.
Lanjut, Bang. Kita mendengarkan kemudian dari materi-materi apologet Islam perbandingan agama. Apa yang dikatakan kemudian? Akulah jalan. Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Itu ucapan Yesus kepada siapa? Kepada seluruh umat manusia? No. Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel yang menolak beliau, yang mengingkari kenabian beliau, yang mengingkari kerasulan beliau. Beliau kemudian berkhutbah di tengah-tengah mereka. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Itu ucapan Yesus untuk yang ada di Aule dalam bahasa Yunani. Aule itu halaman Yerusalem, di tengah-tengah Yerusalem, tempat beliau berdakwah. Aku jalan, aku kebenaran, aku hidup. Tidak ada yang sampai kepada Rabbus samawati wal ardh tanpa melalui aku. Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel. Bukan ucapan Yesus kepada seluruh umat manusia, bukan. Ketika kemudian Nabi Muhammad yang datang, dia jalan untuk seluruh umat manusia. Yesus jalan untuk Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Domba yang hilang harus menjadikan aku, Yesus, sebagai jalan, kebenaran, dan hidup untuk sampai kepada Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu kata Yesus. Kalau kata Nabi Muhammad, beda lagi. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas. Untuk seluruh umat manusia. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Seruannya apa kemudian? Wahai seluruh anak keturunan Adam, kalau kau ingin dicintai pencipta langit dan bumi yang kau tempati ini, dosa-dosamu ingin dihapuskan oleh Tuhan yang menciptakanmu ini, fattabi'uni, maka ikutlah kepadaku, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang lain. Mau ikut ke Pak Bom Bom, pegangannya perjanjian lama, perjanjian baru. Tidak ada legitimasi. Mau kemana? Ikut Pak Bom Bom, tidak ada pengutus. Yang mengutus beliau membawa dua kitab, tak ada legitimasi. Bahkan Yesus sedikit pun tak ada legitimasi terhadap perjanjian baru. Catat itu, saudara-saudaraku Kristen, catat. Yesus tidak mengenal buku Lukas, buku Markus, buku Matius, Roma, Galatia, Filipi, Efesus, Filemon. Yesus tak mengenal buku-buku itu. Subhanallah. Kalau Al-Quran, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلكم لعلكم. Jelas itu, jelas. Subhanallah. Jadi kalau kita berbicara mengenai keselamatan, jalan keselamatan, yang jalan kemarin itu udah buntu, karena itu hanya untuk Bani Israel. Jalan untuk seluruh manusia, kita dari seluruh suku yang ada di atas muka bumi ini, tak lain dan tak bukan hanya dinul Islam, Al-Quranul Karim. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam wa yukhriju juhum minaz zulumati ila nuri biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Tak ada jalan yang lain. Kita mau ke masjid, ada perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Kita mau ke gereja, mana perintahnya? Kita mau menyembah kepada Allah, ada perintahnya, innani anallah la ilaha illa ana wa'budni, ada perintah. Kita mau menyembah Yesus, tak ada perintahnya. Kita mau beriman kepada Al-Quran, ada perintahnya, yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biizni. Ada perintahnya. Kita mau beriman kepada Bible, mana perintahnya? Denara. Tak ada perintah. Sedangkan hidup yang lebih baik, syarat untuk masuk surga harus
kehidupan keagamaannya harus lebih baik dari ahli Taurat. Bagaimana mau lebih baik dari ahli Taurat? Uang kitabnya diambil secara tidak sah. Gimana? Bagaimana mau hidup lebih baik? Oh, kitabnya orang diambil, terjemahannya dipakai. Dasarnya apa, Cak Ayu? Tak ada. Tak ada dasarnya. Apakah Anda berharap lebih baik kehidupan keagamaanmu dengan mengambil kitabnya orang? Enggak. Kenapa? Karena item-item yang muncul di dalamnya hanya mengikat Bani Israel saja, sementara Anda bukan Bani siapapun dari ke-12 suku Bani Israel. Ayo. Mazmur 147, 19, 20. Aturanku yang datang kepada Yakub, aku berikan kepada Bani Israel, dan tidak kuberikan kepada bangsa lain. Mau kemana kita? Mau kemana? Mau pakai kitab itu, sementara itu hukum-hukum untuk Bani Israel dan tidak berlaku untuk bangsa lain. Seibarat orang kena penyakit panu yang diminum kombantren, tidak sembuh, Cak Ayu. Tidak sembuh. Gimana mau sembuh? Orang panu yang diminum kombantren, tidak sembuh. Seibarat mau selamat, mau selamat nih, tapi yang dipakai racun. Gimana cerita itu? Seibarat mau pergi ke Jakarta, tapi dia harus tiba hari ini juga, tapi yang dilakukan minum obat CTM 1 papan, tidur, mati, mabok, nggak nyampe ke Jakarta. Cuman menghayal, berangan-angan aja, tapi tidak pernah sampai ke sana. Kenapa? Kendaraan yang dia pakai itu kendaraan yang bukan legalitas, tak ada legalitas untuk mereka. Ini yang perlu dipahami, saudara-saudara yang saya kasih. Bukan mengajarin, tetapi hanya sekedar mengingatkan. Jalan satu-satunya di penghujung kehidupan anak keturunan Adam alaihissalam, satu-satunya hanyalah Islam, hanyalah Al-Quran, tak ada yang lain. Kalau ada yang membantai ini, silakan, mari kita diskusi. Silakan diambil alih teman-teman sekalian. Saya sapa dulu, izin Bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Islam Bang. Saya Ahmad itu apa? Oh ya itu. Ada yang mau disampaikan, Tok? Ada. Tadi saya simak diskusi Romo Aldo dengan umat Islam ya, di atas Komal Islam. Pernyataan Romo Aldo mengatakan bila kata atau huruf Allah telah direvisi dari Bible, maka umat Islam akan diam dan tak mau lagi berdebat dengan Kristen. Apakah itu benar, Bang Juma? Perintah Allah, innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal ladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi iblis itu ketika dia kalah dari sisi kanan, ngambil kiri. Ketika kalah di kiri, ngambil depan. Ketika kalah depan, dia ngambil belakang. Tak akan pernah berhenti. Nah sekarang kita sebagai pejuang, apakah berhenti? Enggak. Kenapa? Musuh Allah akan menggunakan trik dan cara apapun untuk menyesatkan dan menggerus anak Adam masuk ke dalam neraka bersama-sama dengan mereka. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Itu. Jadi kalau dia sudah tidak menggunakan kata Allah, pasti muncul metode baru. Pasti muncul trik lain yang mereka akan gunakan. Itu nggak mungkin tidak. Karena itu sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam pengajaran Al-Qur'an yang kita pahami. Apa kata Allah kemudian? Ketika kita mendengarkan Islam mengajarkan kepada kita bahwasanya
kehidupan manusia di atas muka bumi ini akan senantiasa teriring dengan perjalanan iblis yang senantiasa menggoda kita sebagai hamba Allah. Apakah kita akan berhenti untuk menyampaikan kebenaran hanya gara-gara mereka sudah mengganti nama Allah? Enggak. Tetap saja kita harus memiliki metode dakwah untuk kemudian menghalau umat Islam dan generasi Islam dari penyesatan. Karena mereka tidak akan pernah berhenti. Mereka tidak akan pernah mengatakan, kami sudah tidak menggunakan nama Allah, maka kami tidak lagi menyesatkan. Enggak. Mereka akan senantiasa kemudian mencari cara untuk menjerumuskan kita sebagai manusia, sebagai umat Islam maksud saya. Itu udah pasti itu. Jadi kalau mereka mengatakan kami akan menggunakan nama Tuhan kami, saya sanksi. Kenapa? Karena saya bacakan dalil sebagai rujukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum ma'firatan minhu wa fadlah wallahu wasi'un alim. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji, kikir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Ini poin pertama. Yang kedua, wa may ya'shu an zikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quran, apa kata Allah? Kami biarkan iblis menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Kalau iblis dijadikan teman, dijadikan sebagai karib oleh orang yang jauh dari Quran, maka apa kata Al-Quran? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Mereka karibnya iblis tidak akan berhenti membantu iblis di dalam mendurhakai Tuhan, dan mereka akan selalu berkongkol untuk menyesatkan manusia. Maka apa kata Allah? Wa imma yanzagannak minasyaitan nazgun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah, sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Bagaimana cara kita berlindung? Tanamkan kemudian akidah kepada generasi berikutnya, tanamkan pemahaman perbandingan agama kepada generasi berikutnya, tanamkan semangat untuk mempelajari tentang ilmu perbandingan Islam, dan tanamkan kemudian jiwa satria agar mereka ingin membela dinul Islam dengan memahami Al-Quran dan juga kitab sebagai senjata yang digunakan oleh orang-orang untuk melumpuhkan dan mendangkalkan akidah umat Islam. Itu kata Allah, wa imma yanzaganna minasyaitan nazgun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Berlindung kepada Allah dengan cara apa? Pelajari, kaji, tadabburi Al-Quran dengan semangat membela akidah Islam. Sekira begitu, Bung. Thank you. Ya, sebelum saya turun, terima kasih Bang Juma. Ya, sebelum saya turun, saya ingin Bang Juma tetap menyuarakan bahwasanya kami butuh bantuan umat Islam, ya terlebih kami yang mualaf, agar kiranya generasi kami ke depan bisa belajar mengenal ya, atau menuntut bagi orang-orang Kristen menghadirkan original teks Bible mereka. Kalau itu sudah mereka hadirkan, ya insya Allah mungkin kami sebagian ya mualaf ini akan diam, terlebih kami mualaf dari Kristen ini ya Bang Juma. Ya terima kasih. Masya Allah, Masya Allah atas partisipasinya dan dukungannya Bang Juma. Ya, sama Bang. Terima kasih. Ya saudaraku, saudariku, saya izin turun. Siap.